Baik, Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak Doli. Alhamdulillah. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak Dol. Gimana Pak Doli? Sehat juga? Alhamdulillah. Sama-sama sehat kita. Semangat ya Bu ya. Baiklah Ibu, sebelumnya terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya pada kegiatan ini. Dan saya juga sebelumnya minta maaf karena harusnya kita tetap muka langsung, tapi karena kondisi yang masih belum memungkinkan, kita lakukan kegiatan ini secara daring ya Bu ya. Iya Pak. Baik, langsung saja Ibu, seperti yang udah kita bicarakan sebelumnya, kita janjian hari ini dalam rangka saya akan melakukan supervisi ya Bu terhadap pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Yang sama-sama kita ketahui juga dalam proses supervisi ini ada 3 tahap ya. Ada pra-observasi, ada supervisi atau observasi di kelas nanti, dan terakhir nanti ada pasca observasinya. Nah, kegiatan pertama ini kita lakukan yaitu pra-observasi. Nah, pra-observasi ini tujuannya adalah untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang menjadi sasaran observasi, sehingga mudah-mudahan nantinya bisa Ibu nanti melakukan pembelajaran secara terbaik untuk muridnya. Dan juga dengan pra-observasi ini mudah-mudahan Ibu lebih siap dan percaya diri ya Bu. Jadi dalam percakapan ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Boleh ya Bu ya? Jadi nggak usah tegang, santai aja, kita kolaborasi, sharing aja sifatnya ini. Baik, kita Oke. mulai ya Bu. Uh, Iya. Terkait pembelajaran Ibu nanti, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Tujuan pembelajarannya untuk analisis ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia serta upaya pelestariannya Pak. Oke, ini saya catat Ibu ya semua percakapan kita nanti. Jadi tujuan pembelajaran untuk apa tadi Bu? Kepunahan apa? Menganalisis ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia serta upaya pelestariannya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai nanti terhadap peserta didik atau murid? Eh, yang pertama, kelasnya yang menyenangkan, Pak. Oke, Belajar menyenangkan, terus belajar dengan diskusi kelompok, Pak. oke. Berarti pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, terus diskusi kelompok. Masih ada Bu kira-kira yang lain area pengembangannya? Pengelolaan kelasnya, Pak. Oke, berarti ada 3 ya tadi Bu ya, pengelolaan kelas, pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, terus ada diskusi kelompok. Ya. Terus selanjutnya strategi untuk apa yang apa strategi pembelajaran yang Ibu lakukan untuk mencapai pengembangan tersebut, Ibu? Yang pertama dengan metode PBL ya, Pak ya. Terus Project based learning ya, Bu ya, PBL ya. Oke. kalau alat bahannya itu berupa fokus, materi, PPT. PPT ya. Nah, Terus masih ada lagi Bu yang lain kira-kira untuk strateginya selain dari alat bahan media tadi, terus project based learning metodenya, modelnya, masih ada kira-kira yang lain strateginya Bu? menggunakan HP ya juga Pak. Berarti alatnya juga ada HP ya. Ya, Mungkin ada ice breaking juga mungkin? oh iya Pak. Oke, Pakai berarti isbrik. ice breaking juga ada ya. Baik. Terus berikutnya uh, proses asesmen yang Ibu lakukan nanti di pembelajaran seperti apa? Penilaian. Penilaiannya dengan diskusi kelompok Pak. Berarti ya ada nilai diskusi kelompok ya Bu ya. Berarti mungkin nanti ada presentasi berarti ya Bu ya. Ya, Oke. Nah, sedikit lagi terakhir dari saya, uh, sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya kapan Ibu? Jadi sekarang adalah kegiatan pra, nanti kita janjian lagi waktu supervisi di kelas. Nah, itu kelas berapa dan kapan kira-kira kita bisa lakukan Ibu? kelas 7 kelas E6
E6 Hmm, dan kapan Ibu? Kapan Bu? besok. Besok ya? Besok. Oke, besok hari Jumat ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Berarti nanti kita ketemu lagi besok di E6 tadi Bu ya? Iya. Jamnya jam berapa Bu? Jam 8 sampai jam 10. 2 jam. 2 jam ya, berarti jam 8, berarti jam ke pertama berarti ya Bu ya? Ya, jam pertama. Sampai istirahat berarti ya Bu? Mm-mm. Oke, berarti besok kita ketemu lagi di kelas eh, untuk melakukan tahapan observasi atau supervisi Bu. Dan nanti Baik, Pak. setelah itu kita juga, saya minta izin juga untuk minta waktu Ibu lagi setelah melakukan supervisi, ada waktu untuk pra ya Bu. Oke, Pak. Oke, saya rasa Baik. cukup Bu untuk kegiatan kita kali ini. Terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktu. Eh, dan nanti juga waktu supervisi izinkan saya juga untuk melakukan pengamatan penilaian terhadap observasi yang Ibu lakukan di kelas. Ya, Oke, Pak. terima kasih sekali lagi Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa menjalankan kegiatan pembelajaran dengan semaksimal mungkin dan dengan rencana yang sudah Ibu siapkan tentunya. Hmm. Oke Bu, sampai Insyaallah, jumpa Pak. lagi besok di kegiatan observasi ya Bu. Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat semua nak? Untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Khatib ya, ketua kelas. Silakan. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Si Alta Atila Setiawan, Rus Marvelindo, Citra Agusliana. Sebelum Ibu lanjutkan materi pada hari ini, Ibu akan mengulangi materi yang sudah Ibu ajarkan terlebih dahulu yang minggu lalu ya.
daripada hari ini dan Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah tentang menganalisis ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia beserta upaya pelestariannya. Jadi kita menganalisis atau menganalisa tentang ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Tentang apa? Tentang makhluk hidup. Berarti kita mempelajari tentang makhluk hidup. Apa saja yang termasuk tentang makhluk hidup? Mempelajari makhluk hidup tentang flora dan faunanya. Sesuai apa yang
bisa ada musim apa saja? Hujan. Iya, musim hujan sama musim panas. Udah selesai. Main. Sudah. Kamu maju ke depan, kamu presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan mempresentasikan tentang kegiatan pembelajaran keanekaragaman hayati. Perkenalkan, nama kelompoknya. Saya Hadis Tika, ada Tiara Mesila, Cinta Agustiana, Rahman, dan Revan. Ada jenis flora dan fauna yang akan dibacakan oleh Tiara. Pertama, anggrek hitam. Persebarannya di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau. Faktor penyebab kepunahannya ialah kebakaran hutan, eksploitasi hutan yang berlebihan, dan upaya untuk pelestarian flora dan fauna. Flora atau faunanya ialah membuat cagar alam dan menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, daun payung. Daerah persebarannya ialah Sumatera. Faktor penyebab kepunahannya kerusakan hutan. Upaya pelestarian flora atau fauna. Upaya pelestariannya ialah dengan melakukan penanaman daun payung. Yang ketiga, pohon gamar putih. Daerah persebarannya ialah di Pulau Papua. Faktor penyebab kepunahannya ialah pembatasan hutan, eksploitasi hutan yang berlebihan. Upaya pelestariannya melakukan reboisasi. Yang keempat, macam tutul. Daerah persebarannya ialah di Pulau Jawa. Faktornya kerusakan hutan dan perburuan. Upaya pelestariannya ialah membuat penangkaran, melakukan perbaikan habitat. Yang kelima ialah kucing merah Kalimantan. Persebarannya di Pulau Kalimantan. Faktor penyebabnya ialah penebangan hutan yang menyebabkan kehilangan habitatnya. Upaya pelestariannya membuat penangkaran dan melakukan penghijauan. Yang keenam, elang Flores. Daerah persebarannya ialah Indonesia bagian timur. Faktor penyebab kepunahannya kerusakan habitat dan pemburu
dan liar. Upaya pelestariannya ialah melakukan konservasi peningkatan kesadaran akan ancaman, melaporkan jika ada penyelundupan pelestarian hewan flora. Baiklah, saya akan membacakan apa sajakah spesies yang terancam punah. Yang pertama adalah pinggiling, dua orangutan Kalimantan, tiga badak Sumatera, empat kukang Jawa. Yang floranya adalah anggrek tebu, inang Jawa, bunga bakma, cahaya buaya. Saya akan membacakan upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk menjaga kelestarian flora fauna tersebut. Membuat penangkaran, melakukan regularisasi, edukasi dan sosialisasi, dan menjaga kelestarian hutan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Indonesia memiliki keberagaman hayati, mulai dari flora dan fauna khasnya yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya. Namun, ancaman terhadap flora dan fauna selalu dan penyebab kepunahannya. Mengapa persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak merata? Ada lagi? Kenapa Indonesia bisa memiliki berbagai flora dan fauna? Ada lagi? Kemudian lagi, Apa yang menyebabkan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia? Ya, apa yang menyebabkan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia mulai berkurang? baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Rizky. Mengapa persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak merata? Karena banyak sekali hewan dan tumbuhan yang hanya bisa ditemui di satu tempat dan tidak ada di tempat lainnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indonesia. Kenapa Indonesia bisa memiliki berbagai flora dan fauna? Karena memiliki keunikan
geografis yang menjadikan sebagai salah satu pusat keanekaragaman flora dan fauna terbesar di dunia. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Apa yang menyebabkan pelestarian hayati di Indonesia mulai berkurang? Jawabannya adalah kerusakan habitat, perubahan iklim yang disebut pemanasan global, eksploitasi yang berlebihan, pencemaran lingkungan, ketidaksengajaan atau kecelakaan dan datangnya spesies asing. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Abdan sebagai moderator. Saya Rizka sebagai pembaca. Saya Rahel sebagai pembaca. Saya sebagai pelajar. Saya Agus sebagai pembaca. Yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Rizka. Ini jenis flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada cendrawasih. Persebarannya di Papua dan Indonesia bagian timur. Faktor penyebab kepunahannya yaitu perburuan liar dan aktivitas bangunan yang tidak ramah lingkungan. Upaya pelestarian flora atau fauna, konservasi habitat. Yang kedua ada harimau Sunda Island. Persebarannya di Kepulauan Sunda. Faktor penyebab kepunahannya berubahnya hutan menjadi pemukiman penduduk. Upaya pelestarian flora dan fauna, penegakan hukum. Yang ketiga adalah komodo. Persebarannya ada Nusa Tenggara Timur. Faktor penyebab kepunahan, pemanasan global dan kenaikan air laut. Upaya pelestarian flora dan fauna, konservasi di situ dan eksitu. Keempat ada Maleo, tempatnya berada di Pulau Sulawesi, yang dimana faktor penyebab kepunahannya adalah bukan lahan yang baru yang bisa habitat. Lalu untuk upaya pelestariannya adalah menjajarkan pendidikan pelestarian. Lalu yang kelima adalah pada Sumatera, sebabnya berada di Sumatera. Lalu untuk faktor penyebab kepunahannya adalah rendahnya kapasitas reproduksi individu di habitatnya. Lalu upaya pelestarian flora dan faunanya adalah upaya penelitian dan pemantauan. Lalu yang terakhir ada badak Jawa, di mana sebenarnya berada di sekarang Gadisi, Jawa. Lalu untuk faktor kepunahannya adalah minimnya upaya pemerintah dalam konservasi habitat. Lalu untuk upaya-upaya pelestarian adalah kerjasama nasional. Untuk selanjutnya akan saya lempar ke moderator. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, mulai dari flora dan fauna, rasa yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya. Namun, ancaman terhadap flora dan fauna selalu mengintai dan menyebabkan kepunahan. Perlunya upaya pelestarian agar keseimbangan populasi dan ekosistem tetap terjaga. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Baik, saya akan bertanya, mengapa flora dan fauna di dunia semakin tipis?
persebaran Rafflesia arnoldii. Di mana persebaran Rafflesia arnoldii? Di mana persebaran Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Di mana saja persebaran komodo? Udah itu aja mau tanya. Dan membacakan pertanyaan Afif. Di mana persebaran Rafflesia arnoldii? Dia ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Tanjung Malaysia, Thailand Selatan, dan Filipina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tenzua. Di mana saja persebaran komodo? Jawabannya adalah di Pulau Komodo, Puncak, Nusa Kode, dan di 5 kota. Baik, sekian saja dari konsul kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah mempresentasikan ya semuanya. Oke, apa yang kamu presentasikan tentang apa? Ya, fauna, ya, spesies. Terus persebaran, bagaimana persebarannya? Terus apa lagi? Faktor penyebab kepunahan dan pelestarian flora dan fauna. Nah, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Iya, silakan. Apa, Aska? Baik, dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui tentang keanekaragaman hayati, memahami pengertian flora fauna, jenis-jenis flora fauna, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Iya, mantap ya, kalian sudah bisa menyimpulkan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan refleksi ya tentang apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Suka. Apa kamu mengalami
Baik Bu Tuti, selamat pagi. Pagi Bapak. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Bu, ya. Hari ini kita lakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Dimana kemarin kita sudah lakukan pra dan observasi di kelas. Saya juga sudah bersama Ibu di kelas kemarin melihat proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, hari ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana kita akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, agar bisa nanti kedepannya kita sama-sama lebih baik lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Oke, terkait dengan proses pembelajaran Ibu kemarin, bagaimana perasaannya setelah selesai? Saya sudah cukup puas ya Pak ya dalam pembelajaran ini tadi, di mana materi sudah tersampaikan dengan baik dan terus siswa juga berantusias dalam diskusi. Oke, secara keseluruhan baik ya Bu ya. Sebenarnya sudah sangat baik juga, kemarin saya juga sudah di kelas gitu kan. Nah, dari kegiatan itu juga, apakah menurut Ibu sudah sesuai rencana nggak proses pembelajaran yang Ibu lakukan dengan RPP atau modul yang disiapkan? Sudah, alhamdulillah sudah Pak. Sudah Ibu. Cuman ada yang kurang, apanya, waktunya lebih kurang Maksimal ya, Pak? maksimal gitu Pak. Mengapa Ibu menilai seperti itu? Karena selama waktu berdiskusi siswa belum semuanya yang ikut berdiskusi gitu Pak. Oke, artinya ada siswa yang pasif ya Ibu ya? Iya, Belum aktif dalam diskusi kelompok kali Ibu, karena kemarin ada diskusi kelompok Ibu ya? iya, karena apa Pak, kesempatan untuk berdiskusi pun Waktunya waktunya kurang. Oke. Nah, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena itu tadi Pak, siswanya belum semua terlibat Oh, saat jadi diskusi. saya diskusi ya. Nah, Oke. Jadi ada dua hal ya Bu ya, tadi yang saya tangkap. Yang pertama, dalam diskusi kelompok ada siswa yang pasif. Terus juga dari segi waktu kurang. kurang juga, karena ada sebagian kelompok yang tidak bisa prestasi karena waktu habis ya. Iya. Jadi ada dua hal, pertama tentang keaktifan siswa dan kedua masalah waktu. Ada lagi Bu yang lain? Itu aja? Itu aja. Itu aja. Nah, kira-kira untuk bagaimana strategi untuk memperbaiki itu? Menurut saya Pak, mungkin lebih waktunya tuh lebih dialokasi betul-betul lah. Misalkan kalau waktu untuk diskusi berapa menit satu kelompok Iya. itu kan. Jadi mudah-mudahan apa namanya, karena ada waktu yang Apa namanya, dibatasi ya Bu ya? dibatasi, mungkin semua Bisa bisa tersalurkan lah. tersalurkan semua berdiskusi. Oke, artinya strateginya di RPP-nya ya Bu ya, berarti membuat alokasi waktu Ya, untuk per kelompoknya berapa menit kan gitu. Iya. Sesuai dengan jam pelajaran yang kita punya. Berarti itu yang belum maksimal kemarin. Iya. Nah, untuk yang keaktifan siswa, yang diskusi kelompok tadi, ada yang siswa yang pasif. Nah, itu bagaimana kira-kira menurut Ibu? Mungkin dikasih Pak, asesmen yang seperti quizzes, ada soal quizzes gitu kan. Keaktifannya. Biar agak aktif kan. Kalau di quizzes itu ada apa ya? Time real time dia, iya. di quiz real time dia memunculkan nilainya langsung. Jadi yang kalau di quiz ya, saya juga pernah pakai itu nilainya langsung muncul, siapa yang cepat dia yang keluar gitu. Iya. Ya, jadi strateginya ada dua tadi, membagi waktu di RPP-nya untuk setiap kelompok, terus menggunakan quizzes ya Bu ya untuk asesmen. Ada lagi Bu yang lain dalam diskusi kelompok agar mereka itu tidak aktif semuanya mungkin gitu ya. Dalam diskusi kelompok tadi kan bisa ada yang pasif tuh. Ada nggak kira-kira yang lain yang bisa Ibu lakukan? Mungkin setiap kelompok untuk kedepannya ya Pak ya. Dikasih peran masing-masing lah Pak ya. Kalau yang satu moderator, terus untuk jawab atau apa gitu lah. Betul, dan lain-lain ya Bu ya. Oke.
agar yang tampil pun mungkin bisa dengan cara ibu itu juga mereka juga berbagi kan, nggak satu orang aja yang ngomong akhirnya gitu ya. Oke. Masih ada lagi Bu, kira-kira yang lain strateginya? Sudah Pak. Itu aja. Nah kira-kira untuk menjalankan itu ibu apa namanya, untuk menjaga komitmen itu agar bisa berjalan baik, apa yang dibutuhkan kira-kira? Butuh teman kah atau butuh apa? Bisa juga butuh teman sejawat, terus atau yang teman sejawat yang pandai IT gitu Pak. Oke. Minta tolong sama dia. Oke, berarti kapan ibu bisa lakukan kegiatan seperti itu? Ya, Untuk insya Allah untuk kedepannya Pak. Nah, dari pembicaraan kita ini apa yang bisa ibu simpulkan dari awal tadi kegiatan kita ini? Apa yang sudah ibu dapatkan gitu kira-kira? Mengenai hasil pembicaraan kita ini, pembelajaran sudah baik. Terus apa yang mungkin hal yang baru lah untuk pembelajaran kedepannya gitu, yang ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Ya, lebih giat lagi lah Pak, biar agar apa ya Pak? Dan maksimal ya. Nah, agar maksimal, jangan lagi ada yang kendala-kendala waktu lagi. Oke. Jadi kesimpulannya ada dua hal yang baru tadi ya Bu ya. Yang pertama tadi Kekurangan waktu ya Pak. kekurangan waktu, solusinya strategi ibu ke depan dengan membagi waktu di RPP-nya itu dituliskan per kelompoknya tadi. Yang kedua mungkin memanfaatkan teknologi dalam proses asesmen ya. Itu kesimpulan kita ya Bu ya. Mudah-mudahan dari sini kita sama-sama belajar, mudah-mudahan semakin baik lagi ke depan ya Bu ya. Oke, itu aja dari saya Bu untuk percakapan pascanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sudahi ya Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.